Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Rostina dengan NIM 12292401122. Saya akan mengerjakan tugas akhir mata kuliah hukum bisnis berbentuk video dengan judul pengiriman uang secara warkat dan elektronik. Pengiriman uang secara warkat dan elektronik merupakan metode transfer dana yang digunakan dalam transaksi bisnis, terutama di perbankan. Warkat adalah alat pembayaran non-tunai yang dapat digunakan untuk mentransfer uang antar pihak dengan aman. Nah, proses ini melibatkan prosedur tertentu, termasuk verifikasi dan pengelolaan data untuk memastikan keamanan dan keakuratan transaksi. Untuk pengiriman uang secara warkat itu merupakan dokumen yang digunakan untuk mentransfer uang tanpa menggunakan uang tunai gitu. Dan keamanannya pun, proses pengiriman uangnya pun melalui warkat tuh biasanya lebih aman dibandingkan dengan uang tunai gitu, karena melibatkan verifikasi identitas dan prosedur keamanan lainnya. Dan prosesnya pun melibatkan pengisian formulir, verifikasi identitas, dan juga pemrosesan oleh lembaga keuangan. Contohnya seperti cek, biljet giro, dan wesel pos. Lalu, pengiriman uang secara elektronik ini merupakan metode yang menggunakan teknologi digital untuk memindahkan dana dari satu rekening ke rekening yang lainnya gitu. Nah, kecepatan transaksi ini juga dapat dilakukan dengan cepat gitu, karena seringkali dalam hitungan menit bahkan detik itu dapat melakukan transaksi gitu. Terus kemudahannya pun sangat mudah gitu. Pengguna dapat melakukan transaksi dari mana saja, misalkan dari bank yang pengguna itu gunakan ke bank yang akan dituju atau bank yang akan diinginkan gitu. Nah, contohnya seperti transfer bank online gitu, aplikasi pembayaran digital dan lainnya gitu. Lalu perbandingannya gimana? Nah, buat keamanannya sendiri, keduanya menawarkan tingkat keamanan yang cukup tinggi gitu. Tapi pengiriman elektronik ini seringkali dilengkapi dengan enkripsi dan otentikasi tambahan gitu. Lalu biaya transaksinya juga bervariasi gitu, tergantung pada metode yang digunakan. Dengan beberapa layanan elektronik menawarkan biaya yang lebih rendah biasanya gitu. Terus aksesibilitasnya juga, pengiriman uang secara elektronik ini lebih mudah gitu, karena dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akses internet, sedangkan warkat mungkin memerlukan kunjungan fisik atau kunjungan fisik ke bank atau lembaga keuangan. Nah, untuk contoh pengiriman uang secara warkat dan elektronik gitu, mungkin yang secara warkat itu bisa menggunakan cek gitu. Nah, prosedurnya itu ya seperti biasa, kayak kita harus memastikan cek yang kita pakai itu valid dan cukup dananya di rekening gitu. Terus menyiapkan informasi penerima termasuk nama dan alamatnya juga. Lalu pengisian ceknya tuh seperti tulis tanggal pada cek, isi nama penerima di bagian pay to order of, terus tulis jumlah uang yang akan dikirim dengan angka dan huruf, terus tanda tangani cek di bagian yang sediakan. Lalu ada juga prosedur penyerahan ceknya diserahkan kepada penerima secara langsung atau kirim melalui pos gitu. Terus pencairan ceknya, penerima juga dapat mencairkan ceknya di bank mereka dengan menunjukkan identitas diri. Lalu ada verifikasinya juga, bank juga bakal memverifikasi cek dan memastikan dana tersedia sebelum mencairkannya gitu. Lalu ada pengiriman uang secara elektronik, contohnya menggunakan transfer bank online. Nah, prosedurnya itu seperti yang telah mungkin anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih mudah, lebih banyak yang memakai dengan transaksi online gitu, karena lebih efektif dan efisien juga gitu. Nah, prosedurnya ya seperti kita harus menyiapkan dulu, harus memastikan bahwa rekening bank yang terdaftar untuk layanan transfer online gitu. Terus menyiapkan informasi penerima juga, termasuk nama, nomor rekening, dan bank penerima. Lalu biasanya akan diarahkan ke akun bank atau kita mempunyai akun bank gitu. Nah, itu biasanya masuk atau mengakses situs web gitu atau aplikasi mobile banking bank. Terus memasukkan username dan password untuk login. Terus nanti ada menu transfer, tinggal dipilih opsi transfer dan pengiriman uang, lalu mengisi formulir dan verifikasi serta konfirmasi. Nah, setelah itu mungkin nanti beberapa bank mungkin akan meminta kode tambahan atau
autentikasi tambahan gitu seperti kode OTP. Nah, setelah itu kode OTP tersebut bisa di screenshot lalu atau disimpan aja bukti transaksinya. Nanti setelah berhasil biasanya dalam bentuk struk digital atau email konfirmasinya. Nah, nanti penerima akan menerima uang dalam waktu yang ditentukan gitu, tergantung pada jenis transfer yang dilakukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.